Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Di sini saya Fandi. Saya akan melanjutkan tutorial pembuatan aplikasi peminjaman buku yang menggunakan kode Igniter 3. Setelah sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang pembuatan CRUD data buku ya, yang berupa menampilkan data buku, lalu menghapus data buku juga. Tapi kemarin ada satu yang kelewat, yaitu saya tidak mempraktekkan cara menambahkan buku ya, atau data buku. Nanti di video ke-8 ini kita akan coba membuat atau menambahkan ya data buku baru ke dalam tabel buku ya. Nah, untuk itu teman-teman silakan jangan lupa dijalankan dulu examnya ya, examnya dijalankan dulu, lalu Visual Studio Code-nya juga dibuka ya untuk project pustaka bookingnya. Langsung saja ya, karena kemarin emang saya agak lupa ya untuk mempraktekkan tambah buku ya ataupun tombol buku baru ini, maka di video yang ke-8 ini akan kita praktekkan ya sama-sama. Oke, langsung aja. Silakan teman-teman sebelum mempraktekannya, silakan teman-teman buka terlebih dahulu ya untuk file buku.php atau controller buku.php. Nah, di sini kita lihat dulu ya. Nah, di sini ada beberapa coding, diantaranya di sini ada konfigurasi gambar ya. Nah, teman-teman silakan dilihat di bagian sini max size-nya ataupun maksimum size-nya atau ukuran maksimal gambarnya gitu. Nah, ini kan maksimalnya 3000, artinya sekitar 3 mega kurang ya. Nah, kalau ini 1024 itu pixelnya untuk lebar, dan ini maksimum height ataupun tingginya ini 1000. Nah, biasanya kalau gambar itu kan ada yang besar, ada yang kecil ya. Nah, kalau misalkan teman-teman memilih gambar di sini ya, ketika diklik buku baru lalu gambarnya kita pilih yang filenya besar ataupun lebih dari 1024 ataupun 1000 pixel, maka gambarnya tidak akan tersimpan. Nah, untuk mengantisipasinya ya teman-teman bisa dirubah ya supaya lebih tinggi, karena kemarin kita default itu 1024, kita rubah aja misalkan 3000 ya untuk lebarnya, lalu untuk tingginya juga 3000 sama ya. Terus kalau sudah tinggal disimpan ya. Nah, jadi nanti maksimum lebarnya itu 3000 pixel, maksimum tingginya itu 3000 pixel. Nah, kita langsung coba aja ya. Yang pertama kita akan coba kita refresh terlebih dahulu, lalu kita klik buku baru, kita tambahkan judul bukunya ya, misalkan komik Fandi, lalu pilih kategorinya komik, nama pengarangnya misalkan Fandi, lalu nama penerbitnya misalkan PT Fandi Buku Media misalkan, lalu pilih tahunnya 2021, ISBN-nya bebas ya, misalkan segini ataupun ini ya, kita karang aja untuk ISBN-nya, lalu nominal stoknya misalkan 1000. Nah, lalu kita pilih nih file cover bukunya. Nah, ini anggap saja cover buku ya, saya sudah punya gambar sih. Nah, ini tipenya PNG, dilihat ya, tipenya PNG, ukurannya 1920 pixel kali 1080 pixel dan ukurannya 397 KB. Jadi masih muat semuanya ya. Kalau misalnya kita lihat di sini kan masih masuk nih, harusnya masuk 3000 kan. Kita akan coba pilih, lalu kita open, lalu kita klik tambah. Nah, ini artinya datanya sudah berhasil dimasukkan ya. Nah, di sini kenapa dipinjam dan di booking ini masih 0 semua? Karena kita belum ada transaksi di sini. Nah, kalau yang di sini kan kita kemarin sudah sempat menambahkan record baru ya, karena kan kita mau mencoba menampilkan datanya bisa apa enggak gitu ya untuk penulisan codingnya jadi atau tidak. Maka kita kemarin kan langsung menambahkan beberapa record atau 2 record ya. 2 record buku. Yang satunya kan sudah dihapus di video sebelumnya. Nah, ini berhasil ya, artinya untuk menambah buku baru itu bisa ya di sini. Nanti tinggal ubah nih. Nah, ubah ini nanti ya.
Nanti kita akan menambahkan tombol ubah di video saya setelah ini berarti ya. Setelah ini nanti akan mencoba membuat ubah buku ya. Jadi ubah judul, pengarang, penerbit sampai ke gambarnya gitu. Kalau untuk hapuskan kemarin sudah dicoba. Oke, langsung saja kita untuk ubah buku di skip aja dulu. Kita langsung masuk ke modul ya. Kita setelah create data buku, kita masuk ke form registrasi user. Oke, silakan teman-teman dibuka lagi untuk Visual Studio Code-nya. Nah, di sini yang pertama adalah kita harus membuat helper ya. Nah, kalau kemarin teman-teman mungkin sudah lihat untuk error dari check login di sini ya. Nah, ini kan karena memang kita belum menambahkan file helpernya ya. Jadi ini gunanya check login ini kan untuk mengetahui ini apakah si user ini sudah login atau belum gitu. Nanti ada bantuan dari helper tadi ya. Nah, langsung aja kita akan bikin. Nah, di sini ada kita membuat helper ya nih. File helper ini dibuat untuk membuat pengecekan status login dari user. Aturan penamaan file helper ini harus diakhiri dengan kata helper ya. Contohnya booking_helper.php atau pustaka_helper.php. Jadi harus ada imbuhan underscore helper ya gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan mau pemanggilan atau mau panggil file helpernya ya tinggal panggil aja langsung. Misalkan tadi kan namanya pustaka_helper.php. Kita cukup panggil dengan nama ini pustaka. Jadi untuk _helper.php-nya tidak ikut ya. Sama halnya ketika kita memanggil controller ya kan, karena controller ini kan filenya adalah ekstensinya .php, tapi kita panggilkan cuma hanya nama dari controllernya saja gitu. Nah, langsung saja kita bikin file baru namanya pustaka helper.php ya. Di dalam folder application helper. Jadi di sini. Application ya dibuka, lalu di bagian helper. Nah, sini, helper sini ya. Klik kanan, new file, lalu tambahkan pustaka helper.php. Gitu ya. Nah, ini pustaka helper.php. Nah, ini untuk codingnya. Jadi silakan sudah disiapkan di modul, tinggal di copy aja dulu ya. Di copy lalu pastekan di sini. Nah, ini ya. Nah, di sini terdapat beberapa perintah. Nah, yang pertama ini fungsi, nama fungsi check login inilah yang akan kita panggil di sini. Ya, check login ini. Nanti di dalamnya kita akan mengecek ya atau memverifikasi usernya berdasarkan sesi dari emailnya atau email yang masuk. Karena kan sebelum masuk ke halaman dashboard admin kan kita harus login dulu menggunakan email dan password. Nah, kalau misalkan user ini belum login, maka nanti akan muncul nih di sini keterangannya. Akses ditolak, Anda belum login ya. Nanti akan memanggil atau meredirect langsung ke atau mengalihkan ya halamannya ke autentifikasi gitu. Ya, jadi itu untuk pustaka helper. Jadi mengecek lah, intinya cek user apakah sudah login atau belum gitu. Nah, kalau sudah untuk file helpernya dibuat atau ditambahkan, sekarang kita akan bikin beberapa file lagi. Ada file blog.php dan gagal.php. Nah, di sini digunakan untuk menampilkan tampilan gagal dan akses di blog. Nah, langsung aja yang pertama membuat tampilan akses di blog. Nah, silakan teman-teman bikin aja file baru di views admin ya. Namanya blog.php. Ya, silakan ke views lalu admin. Tambahkan atau klik kanan di folder admin, new file, lalu tambahkan blog.php. Nah, kalau sudah ya, ini adalah codingnya tuh sama dengan coding yang ada di asset ini ya. Di file asset, kita tutup dulu. Di file asset, tapi yang untuk 404 nih, 404 HTML atau istilahnya tuh halamannya tidak ditemukan gitu ya. Nah, ini kita akan gunakan coding yang ada di dalam sini gitu ya. Tapi untuk mempercepat silakan teman-teman copy aja langsung yang ada di modul. Ingat copy-nya kalau misalkan halamannya terpisah satu-satu ya. Jadi sampai sini terus nanti lagi ini. Ini lumayan panjang ya atau lumayan banyak barisnya.
Kurang lebih tadi ya, karena kita menggunakan atau menyamakan dengan file 404.html isi codingnya. Cuman ada beberapa sedikit modif gitu. Lalu tambahkan lagi ya sampai HTML penutup. Nah, ini udah. Kalau udah disimpan, terus selanjutnya kita akan membuat tampilan gagal nih. Sama ya, kita bikin file baru namanya gagal.php. Di dalam folder admin, gagal.php, enter. Lalu kita copy aja langsung di sini. Itu pun sama ya, kita gunakan 404 juga untuk file yang ada di asset ya. Jadi isinya tuh hampir sama dengan file 404.html. Kita copy semuanya. Nah, ini udah selesai, tinggal disimpan atau Ctrl S. Oke, selanjutnya nih. Selanjutnya tambahkan function baru untuk mengontrol block.php dan gagal.php di dalam controller autentifikasi. Jadi ini lebih ke ranahnya sesi login ya. Jadi sebelum kita masuk ke halaman dashboard admin kan kita harus login terlebih dahulu. Nah, nanti kita akan memanggil dua fungsi ini, block.php ataupun dua file ini ya, block.php dan gagal.php, dengan cara kita membuatnya dalam sebuah fungsi ya. Oke, langsung aja ke controller autentifikasi ya. Jadi kita masuk ke application controller lalu autentifikasi, lalu tambahkan di sini ya dua fungsi ya untuk pemanggilan file block dan juga file gagal. Kita copy aja. Nah, lalu penempatannya kita taruh di dalam atau di bawahnya login ya. Jadi di sebentar di sini ya, di sini nih. Nah, jadi bawahnya ini atau sebelumnya function underscore login kita tambahkan di sini. Oke, ya sudah dipaste. Kita save dulu atau simpan. Nah, selanjutnya kita akan membuat tampilan registrasi user. Ya, ketika kita sudah bikin file block dan file gagal, kita langsung aja menuju ke pembuatan tampilan registrasi user ya, biar lebih cepat. Silakan teman-teman bikin view baru namanya registrasi.php ya. Jadi silakan di view sini ya. Untuk penyimpanannya itu di dalam admin ya, masih sama. Kita klik kanan, lalu new file, lalu pilih tambah atau ketik ya registrasi.php. Nah, registrasi.php ini berasal dari file login.php ya. Jadi kita copy semuanya tuh. Ya, copy semua script lalu loginnya lalu paste pada file registrasi. Jadi teman-teman di sini ada login.php ya, kita copy lalu kita pastekan ke registrasi.php. Nah, seperti ini ya. Jadi kita ikut yang ada di modul. Silakan teman-teman baca baik-baik ya untuk penjelasan modulnya. Nah, nanti tambahkan inputan ya. Nanti ada beberapa customisasi, kita tambahkan inputan. Jadi teman-teman langsung copy aja yang di sini ya. Kita copy semua di sini. Copy, Ctrl C ya. Nah, ini yang di dalam sini, ini kan tadinya isian dari file login.php ya. Untuk yang registrasi ini, silakan teman-teman hapus aja dulu. Kita copy yang sudah jadi aja ya, kodenya ya nih. Kita copy nih, copy, pastekan di sini. Lalu kita copy lagi di halaman yang berikutnya. Oke, kalau sudah, pastekan di sini. Nah. Ini ya untuk file registrasi.php. Jangan lupa disimpan ya. Jadi intinya yang di sini ya, file registrasi.php ini adalah hasil dari kopian coding yang ada di login.php. Cuman kita tambahkan beberapa customisasi ya, atau kita custom lagi lah istilahnya seperti itu. Nah, kalau sudah nih, selanjutnya tambahkan fungsi baru pada controller autentifikasi dan beri nama registrasi. Nah, ini untuk contoh, ini tampilannya akan seperti ini. Jadi nanti kita akan tambahkan di atasnya fungsi block ya, berarti di sini. Ke file atau controller autentifikasi, lalu di atasnya block ini kita kasih space, lalu kita copy isian atau coding dari
fungsi registrasi ini. Kita copy ya, pastekan di sini, lalu kita kalau misalnya ada yang berantakan silakan betulkan gitu ya, biar tidak bingung gitu ya, apakah ini satu baris ataupun dua baris gitu. Lalu copy juga halaman berikutnya ya. Kalau sudah, pastekan di sini. Nah, ini ya. Ini udah selesai untuk file autentifikasi ya. Controller autentifikasi untuk fungsi registrasi ya. Nah, di sini terdapat error di sini ya. Kalau misalkan error tuh biasanya kalau di Visual Code itu ada tanda merah. Ya, ini teman-teman diusahakan jangan panik. Kita lihat dulu nih yang merah tuh yang mana gitu ya. Nah, ternyata di bagian sini nih. Bagian sini ada yang merah. Jadi ini harusnya jadi satu baris, tapi malah jadi dua baris gitu ya. Nah, ini kan panjang nih. Jadi teman-teman juga harus cek bener-bener nih apakah hasilnya ataupun kodenya error atau enggak. Biasanya sih ada tanda merah kayak tadi ya. Kalau masih ada tanda merah berarti itu artinya error, masih ada yang error ya, atau penulisan kodenya apakah typo ataupun harusnya satu baris malah di enter gitu kan, jadi dua baris malah jadi error gitu. Nah, ini sudah untuk autentifikasi. Tinggal tambahkan ya sudah ya. Jadi untuk yang fungsi registrasi sudah, tinggal kita buat halaman my profile dan ubah profile. Caranya di sini kita butuh yang namanya controller baru ya. Kalau di sini controllernya sudah ada admin, autentifikasi, buku. Selanjutnya karena kita mau mengubah ataupun membuat halaman my profile dan ubah profile, maka dari itu kita butuh satu controller lagi yang khusus ya untuk user. Nah, di sini kita akan bikin nama controllernya adalah user.php. Silakan teman-teman masuk aja langsung ke Visual Studio Code-nya, lalu di sini ada controller. Kita klik kanan lalu new file, kasih nama ya. Jangan lupa kalau aturan dari kode igniter kan untuk nama controller huruf depannya besar ya. Jadi kita kasih nama user.php. Lalu enter. Nah, lalu silakan teman-teman isikan codingnya. Ya, silakan kalau misalkan terpisah halamannya satu-satu ya. Kita copy lagi. Kita pastekan. Kita copy lagi ya. Lalu kita paste. Nah, kayak gitu ya. Jadi untuk controller user ini dia itu akan di sini ada beberapa fungsi ya. Di dalam controller user ada fungsi index. Ini nanti akan menampilkan view, header, sidebar, top bar, index, footer gitu ya. Lalu ada fungsi anggota nanti untuk member, untuk ubah profile ya. Jadi ubah profil tuh dari bisa ngubah gambar juga, bisa ngubah nama ataupun email, nanti ada di sini semua. Nah, teman-teman, tadi untuk yang controller buku ya, ini mungkin tadi ada yang kelewat. Jadi kita balik lagi ya. Kita balik sebentar di controller buku ini. Untuk cek login-nya belum kita aktifkan lagi ya. Kalau kemarin kan kita kasih komentar biar tidak aktif gitu kan. Kita aktifkan lagi karena tadi kita sudah menambahkan yang namanya pustaka helper ya. Pustaka helper yang ini kan di sini ada fungsi cek login sudah kita panggil. Jadi biar aktif ya. Yang tadinya tidak aktif kita aktifkan. Lalu kita kembali lagi ke controller user ya. Kalau sudah di sini kita akan ketika kita sudah bikin controller, kita selanjutnya adalah membuat yang namanya view ya. Di sini kita akan tambahkan lagi view baru namanya index.php tapi di folder yang baru juga ya namanya user. Jadi silakan teman-teman ke views. Di views ini kan ada admin, ada buku ya. Nah, di sini kita akan tambahkan lagi folder baru namanya user. Ya, klik kanan lalu user.
Nah, lalu di dalamnya akan ada file yang pertama adalah file index.php. Ya, index.php, lalu kita akan tambahkan beberapa coding di dalamnya di sini ya. Oke. Tinggal copy aja lalu kita paste di sini. Lalu kita simpan ya. Nah, di sini ada beberapa komponen. Yang pertama adalah kita akan memanggil gambar di sini ya, gambar profilnya, nama, email, lalu jadi member sejak. Nah, ini karena dari awal kita menghapus member sejak itu ya, field member sejak, maka untuk yang ini kita hapus aja nggak masalah ya. Kita hapus nih baris yang ini. Nah, ya, atau baris 17 kita hapus biar nggak perlu kita tambahkan sih atau kita tampilkan tuh ya untuk yang member sejak itu. Lalu disimpan ya. Jadi kalau misalkan teman-teman bikin web ataupun merancang web, kalau misalkan dari rencana awal memang pengennya misalkan ditampilkan nih fieldnya, tapi dirasa setelah kita ngerjain kok kayaknya nggak perlu deh ini, ya udah tinggal dihapus aja gitu ya, nggak usah ditampilin gitu, walaupun di database masih ada gitu ya, nggak masalah ya, karena itu adalah proses dari pembuatan atau pengerjaan website ya. Oke, kalau sudah untuk file indeksnya, selanjutnya adalah kita bikin ubah profile ya. Kita tambahkan lagi nih di dalam user, tambahkan new file baru namanya ubah, tadi namanya ubah underscore profile ya. Ini kita ulangi ya. User new file ubah underscore profile titik php, lalu kita enter. Nah, di sini silakan teman-teman copy lagi ya codingnya. Sini copy, lalu di sini juga di copy ya. Halaman berikutnya di copy, lalu sampai ini main content ya. Nah, ini jangan lupa disimpan dulu ya. Nah, ubah profile ini adalah nanti tampilan untuk mengubah profile ya. Mengubah profile, mengubah nama, mengubah email, mengubah gambar. Nah, ini tampilannya tuh di sini ya. Jadi kalau di CodeIgniter itu tampilan ya semua ada di view. Ya, termasuk tadi yang indeks ya. Indeks ini adalah istilahnya kayak data usernya semuanya. Nah, ini ubah profile ini kalau misalkan kita mau merubah profile nanti akan muncul formnya nih, form ubah profile. Lalu di sini kita selanjutnya adalah membuat halaman logout. Nah, ini halaman logout. Kalau tadi kita sudah bikin login, selanjutnya kita akan bikin halaman logout juga ya. Jadi kalau misalkan halaman logout ini belum kita buat, nantinya ketika teman-teman browsing gitu ya, browsing lalu pengen balik ke halaman login lagi ya nggak bisa ya, karena kita belum menambahkan halaman logout ini gitu ya. Kecuali kalau misalkan teman-teman matikan komputer atau laptopnya, dihidupkan lagi, itu baru bisa lagi itu muncul form loginnya. Tapi ketika form login terus kita login nih pakai email lalu password lalu klik login masuk ke halaman dashboard admin, kita pengen balik lagi ke form login ya nggak bisa, karena logoutnya ini belum jadi ya. Jadi kita bikin dulu nih. Nah, caranya teman-teman silakan tambahkan function logout di dalam nih ya, controller autentifikasi ini. Di dalam controller autentifikasi, silakan ke controller autentifikasi lalu tambahkan logout ya. Boleh ke di mana aja ya, nggak harus urut sih untuk penempatan fungsinya gitu. Misalkan di sini juga boleh ya. Di atasnya function block kita tambahkan function logout. Kalau sudah disimpan ya. Nah, ketika sudah disimpan tinggal kita panggil nih, kita panggil helpernya. Ya, kita panggil helpernya. Nih, tambahkan kode berikut di semua controller, admin, buku, dan user. Kalau tadi kita sudah membuat file helper, tapi kan belum kita panggil. Nah, sekarang kita panggil nih di dalam controller admin, buku, dan user. Caranya silakan teman-teman masukkan di dalam function construct nih.
Ya, di dalam function construct tambahkan ini 3 baris ini ya. Tapi kalau misalkan sudah ada parent construct ya tinggal 2 baris ini ya yang di bawah ya. Kalau misalkan belum ada, tapi kalau misalkan sudah ada ya berarti tinggal ngikutin aja atau menyesuaikan. Ini contohnya ya, kita masuk ke controller admin. Controller admin kita buka. Nah, di sini kan parent construct check login ya. Nah, kita belum menambahkan ini helpernya. Kita copy dulu ya. Kita taruh di atasnya check login. Nah, gini. Jadi langsung ya otomatis ngeload nih helper dari helper pustaka helper ini. Terus jangan lupa disimpan dulu. Ya. Lalu kalau sudah di controller buku ya, controller buku juga sama. Nah, ini tambahkan lagi ya, load helper pustaka helper, simpan, lalu di controller user juga sama, user mana nih? Nah, ini tambahkan ya. Kalau sudah disimpan ya. Nah, selanjutnya ya, ketika kita sudah memanggil semuanya, tinggal kita bikin yang namanya halaman anggota. Ya, untuk halaman anggota silakan bikin file baru ya, namanya anggota.php di dalam views user. Jadi di sini kita klik kanan new file, lalu tambahkan sebentar tadi apa namanya? Anggota ya. New file anggota.php. Lalu klik enter. Tinggal kita masukkan kodenya ya di sini ya. Masukkan kodenya dulu. Ya, ini ada beberapa coding yang perlu kita masukkan. Nah, ini contoh ataupun hasil dari pembuatan, kalau yang di modul ya, ini ada beberapa screenshot hasil pembuatan webnya ya. Itu ya. Ini kalau untuk yang anggota sudah disimpan, terus kita cek lagi ya, untuk anggota ini kan member ya, data apa ya, data member gitu ya istilahnya. Nah, ini kan ada member sejak, ini kita hapus lagi aja ya, karena kita nggak memerlukan ini untuk ditampilkan, kita hapus aja. Jadi tinggal nama, email, image. Nah, di sini untuk tanggal input pun kita hilangin ya. Kalau tadi di atas itu kan kolomnya, kalau ini kan recordnya, kita hapus ya. Kalau sudah silakan disimpan ya, disimpan dulu. Nah, kita sambil cek juga di sini ya. Kita sambil cek juga untuk, nah ini ada beberapa coding yang memang seharusnya tidak ada. Yang ini ya, kita hapus aja ya. Ini kan komentar, tapi kan di dalamnya ada beberapa file ataupun perintah PHP. Biar kalian nggak bingung, silakan dihapus aja yang ini. Nah, hapus. Kalau sudah simpan dulu. Oke. Sekarang kita akan coba ya. Pustaka bookingnya kita buka localhost lagi, pustaka booking. Nah, ini otomatis langsung masuk ke halaman user ya. Kalau tadinya ketika kita baru masuk ke pustaka booking kan user tidak objek not found ya, karena belum kita bikin. Nah, ini kita sudah membuatnya ya untuk user. Nah, untuk ubah profil gimana? Kita coba klik ya. Nah, di sini kita lihat, di sini ada kesalahan unable to load the requested file ya, user ubah profile. Kita cek ya, kita cek di bagian controller usernya. Sebentar. Nah, di sini untuk namanya, karena tadi kan kita namanya ubah underscore profile ya, jadi kita ini kan pakai strip ya, harusnya kita pakai underscore ya. Kita cek dulu. Kita kalau sudah diganti underscore, kita simpan, kita cek dulu nih atau kita refresh. Nah, ternyata berhasil ya. Jadi tadi hanya salah underscore sama strip tuh ya. Ini tinggal kita rubah, misalkan kita namanya kita rubah ya, nama lengkap jadi Vandimin deh. Kita klik tombol ubah, jadinya Vandimin ya, berubah gitu. Nah, kurang lebih seperti itu untuk yang user. Lalu untuk yang data buku, ini tadi sudah ya.
Data anggota, nah ini data anggota juga sudah. Ini ya, jadi data anggota ada nama, email, sama image-nya ataupun gambar profilnya gitu. Nah, ini sudah ya, jadi sampai halaman anggota. Selanjutnya kita langsung masuk ataupun kita masuk ke pembuatan kategori buku ya. Nah ini, oh sorry, logout belum kita coba ya. Kita coba logout dulu deh. Di bagian sini ya, diklik profile lalu klik logout. Lalu di sini ada tulisannya atau notifikasinya ya. Yakin mau keluar, pilih logout di bawah jika kamu yakin sudah selesai. Klik aja tombol logout. Nah, maka otomatis keluar perintahnya ataupun keterangannya ya. Anda telah logout. Kita coba masuk lagi ya. Nah, nih. Ini udah berhasil ya. Jadi logoutnya sudah berhasil, login juga sudah berhasil, data buku sudah keluar, data anggota juga sudah. Ketika kita mau rubah atau melihat profil saya juga sudah. Ya, ubah profil pun juga sudah berhasil semuanya gitu. Nah, tinggal kita bikin yang namanya kategori buku. Ya, terakhir ya. Kita akan membuat menu kategori buku. Ya, jadi teman-teman silakan tambahkan di sini. Yang pertama adalah kita bikin menu kategori bukunya dulu. Ya, karena di sini kan baru ada data buku dan data anggota. Nanti kita akan tambahkan data kategori di sini. Caranya adalah silakan teman-teman buka modulnya lagi. Di sini ada buka file sidebar.php ya. Buka file sidebar.php. Caranya di view, admin, lalu sini ada sidebar. Ya. Sidebar. Nah, biar teman-teman nggak bingung, ini kan banyak banget nih. Tinggal di close aja dulu ya. Di close semuanya atau close lain, close other. Nah, biar karena kita kan sudah langsung fokus ke kategori ya. Jadi kita langsung masuk ke sini aja langsung. Caranya tadi ya, masuk ke view admin sidebar. Di sini di bagian sidebar ini kan baru ada nih data buku, data anggota. Tinggal kita tambahkan nih. Ya, kita tambahkan di sini ada codingnya juga. Li class nav item sampai li penutup. Nah, ini sebenarnya hampir sama kayak ini sih, ini tinggal teman-teman copy aja nih. Ini copy ya, lalu paste di bawahnya. Ataupun di apa namanya, kalau berdasarkan modul itu di atas ya. Jadi di sini berarti. Nah, sini ya. Kita pastekan di sini, lalu kita ganti data kategori ya. Kita samakan ya. Oh, kategori buku ya. Kita samakan dengan yang ada di modul. Kategori buku. Lalu kita tambahkan juga URL-nya di sini, ganti ya jadi kategori. Nah, seperti itu ya. Tinggal kita simpan. Lalu kita refresh ya. Nih, kita refresh nih. Tada. Nah, keluar ya untuk menu kategori buku. Namun, kategori buku ini kan belum kita tambahkan ya, belum kita bikin formnya sendiri gitu. Maka dari itu, ketika sudah menambahkan di dalam menu ya, di dalam menu di sini di sini kita harus bukan user ya, tapi buku ya nih. Jadi teman-teman sambil lihat modulnya ya. Di sini ada buku / kategori. Buku ya, sorry ya, tadi saya agak salah nih. Karena ngopi yang dari bawah ini ya, karena ini kan user gitu. Nggak masalah ya. Kalau sudah, silakan kita bikin file baru ya untuk views-nya atau untuk tampilan kategori bukunya. Silakan kasih nama kategori .php di dalam views buku. Jadi di views buku ini kita tambahkan kita tambahkan new file ya, new file namanya kategori.php. Kategori.php. Lalu enter. Lalu tinggal kita copy bagian sini ya. Ini sebenarnya hampir sama dengan konten lain kayak data anggota ataupun tadi satunya adalah data buku ya. Tinggal kita pastekan aja di sini. Lalu tambahkan lengkapi juga coding yang lain ya. Sampai benar-benar lengkap semuanya. Nah, gini ya. Ini udah semuanya. Tinggal kita tambahkan fungsi atau function baru ya, namanya kategori dan hapus kategori ya pada controller buku. Nah, silakan teman-teman copy aja di sini ya pada controller buku ya.
Controller buku berarti kita buka lagi controllernya. Di sini ada buku. Nah, kita taruh di sini ya, di bawahnya. Nah, di bawahnya cek login. Lalu kita tambahkan lagi berikutnya atau baris berikutnya. Nah, oke. Copy lalu pastekan di sini. Nah, gini ya. Lalu klik simpan. Oke. Oke, kalau sudah semua tinggal kita cek ya di browser. Kita refresh dulu, lalu kita ke kategori buku. Nah, ini udah berhasil ya, udah keluar nih. Kita coba ya kategori buku baru. Kita tambahkan misalkan apa nih? Teknologi ya kategorinya. Kita klik tombol tambah, maka akan muncul nih teknologi ya. Ini artinya udah berhasil nih kategorinya. Kalau misalkan kita mau hapus gimana gitu ya. Kita klik aja hapus. Lalu klik tombol OK. Nah, maka akan terhapus ya. Ya, itu mungkin di video kali ini kita sampai ke kategori buku ya. Dari mulai menjalankan CRUD data buku ya yang kemarin sempat tertinggal, yaitu untuk penyimpanan data buku baru, lalu membuat form registrasi, membuat file helper, lalu memanggil file helper itu sendiri ya di controller admin, buku, dan user. Lalu terakhir ini adalah membuat kategori buku. Ya, jadi mungkin itu saja dari saya. Kita akan lanjutkan lagi untuk video berikutnya ya. Nanti akan ada pembuatan report ataupun ubah data buku dan lain sebagainya ya di video saya berikutnya. Itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.